Selamat malam Aumania. Malam. Para pembenci koruptor tapi pecinta Midnight Live. Kita jumpa lagi di episode ke-38. Satu-satunya acara yang bersih dari korupsi. Soalnya nggak ada yang bisa dikorup. Lihat aja penontonnya nih. Saya tarik nih, satu nih, coba nih. Saya tarik nih, nggak apa-apa. Tuh, penontonnya tuh. Nah, penonton kita pakai seragam, ya. Udah masuk TV, lumayan, ya. Keren. Yang penting berani tampil, ya kan? Nggak eksklusif. Berani tampil, berbicara dengan publik, ya. Aman kan? Aman. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Ya udah, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Iya, malam ini kita kasih yang spesial karena nggak cuma Duren doang yang punya jenis montong. Tapi Midnight Live juga punya montong monolog otong. Langsung saja kita ke otong ya. Tong. Apa tuh? Katanya mau baca berita. Disuruh nih saya baca berita. Oke deh, demi pemirsa setia alias Aumania. Thank you nih, tepuk tangannya nih. Satu orang gocap ya. Selamat malam Aumania. Kaget ya? Iya. Chicken. Oh, saya apa? Ayam. Saya juga kaget disuruh baca ginian. Saya juga bisa baca berita sebenarnya. Malam ini saya mau baca berita soal kasus korupsi di Indonesia. Yang nggak ada habis-habisnya. Setiap hari ada aja beritanya. Sampai bosen dengernya. Jadi pengen baca saya nih. Terbaru ya, The News Update. KPK mengumumkan kalau ada temuan baru soal kasus dugaan korupsi dana operasional Provinsi Papua tahun 2020 sampai 2022. Nggak ada yang bikin koma apa nih? Komanya mati kali. Udah lama juga ya 2020 loh. Saat warga lagi ekonomi sulit gara-gara Covid. Yang di Papua malah ngentit duit. Ternyata kasus ini melibatkan mendiang Gubernur Papua dan bendaharanya, Dius Enumbi. Temuan itu mengungkap fakta menggemparkan. Kata KPK, duit yang merugikan negara sampai 1,2 triliun itu salah satunya dipakai untuk beli jet pribadi. Harganya puluhan miliar rupiah, bro. Kalau penonton mah beli motor aja masih nyicil. Minta diskon lagi. Nyari yang DP 0 lagi. Dan gak cuma dipakai buat nerbangin orang, tapi juga dipakai untuk nerbangin uang. Pakai 19 koper. Nyabak juga ya. Banyak juga ya. Kalau kita keluar kota bawa 1 koper aja udah minta rembes. Minta SPJ lagi. Mending cairnya cepet. Kudu ditagih dulu baru cair. Tapi saat ini KPK belum menyita pesawat jet harga puluhan miliar itu. Katanya sih masih di luar negeri. Gak tahu tuh negeri yang mana. Jangan sampai negeri doang lah. KPK juga bingung nih. Kalau disita pesawatnya mau taruh di mana? Masa ditaruh di rumah subsidi? Nggak cukup keles. Motor aja susah masuk ruang tamu. KPK butuh pesawat dalam kondisi baik karena untuk keperluan proses penyidikan. Ya, kita lihat nanti aja lah ya prosesnya gimana. Jangan sujon dulu. Curiga sih nggak apa-apa. Kayak cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Sesuai argo aja. Yang penting nggak eksklusif kita. Kita balik ke Mandoresa. Udah segitu aja? Udah. Maksudnya apa? Korupsinya? Udah cukup ya? Cukup dong. Besok lagi ya? Oke.
Ya, kalau tadi Otong kasih berita kasus korupsi yang besarnya cuma 1,2 triliun rupiah, saya kasih yang 10 kali lipat lebih gede. Lebih gede. Jadi sebelum kita baca nih ya beritanya, kita kasih tepuk tangan dulu buat Kejaksaan Agung yang lagi-lagi sita uang triliunan rupiah. Baru bulan kemarin pamer duit sitaan 479 miliar rupiah dari 2 anak perusahaan PT Darmex Plantations, yaitu PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Selasa kemarin pamer lagi duit sitaan yang jumlahnya mencapai 11,8 triliun rupiah. 11,8 T. Kalau dibagiin ke 24 juta warga miskin sesuai data BPS, dapat tuh 500.000 per orang. Dipakai jajan sehari 20.000. Laporan BPS berubah tuh se-Indonesia ya. Kaya semua. Jadi kaya. Penonton jadi kaya nih ya. Lunas tuh semua utang di warung. Besok ngutang lagi miskin lagi. Jadi duit ini adalah hasil sitaan dari 5 korporasi anak usaha Wilmar Group yang diduga terlibat korupsi fasilitas ekspor CPO. Tapi pas preskon yang dipajang Kejagung cuma 2 triliun rupiah. 2 triliun. Katanya sih karena alasan tempat dan keamanan. Itu gedung Kejagung gede aja nggak cukup ya. Iya. Apalagi ditumpuk di rumah subsidi. Subsidi. Ukuran 14 meter persegi. Tenggelam tuh rumah sama duit. Iya. Tapi saya salut buat Kejagung. Ini kerjaan yang nggak cuma butuh nyali tapi juga nyusun strategi rapi. Karena nyita duit perusahaan besar tuh ibarat ngajak mantan balikan. Kudu siapin mental dicengin temen. Siapin dompet buat beliin skincare. Terus siapin alasan yang dibungkus pakai gombalan. Sayang, cintaku ke kamu tuh ibarat utang. Awalnya kecil, tiba-tiba se-APBN. Gede banget deh pokoknya. Gede. Cuma defisit dikit. Meski sudah dipamerin duit sitaan belasan triliun, Wilmar masih bilang kami tidak berniat korup. Kayak pasangan yang bilang aku gak selingkuh, cuma gak sengaja ketemu. Ketemu kok di tempat karaoke. Mas, mashed potatonya nambah ya? Mashed potato. Nah, balik lagi ke duit sitaan. Jadi Wilmar bilang itu uang jaminan, bukan pengakuan bersalah. Karena statusnya masih nunggu keputusan MA. Jadi tuh duit bisa dikembalikan lagi ke Wilmar kalau Mahkamah Agung menguatkan vonis lepas dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Tapi duit itu juga bisa disita seluruh atau sebagian jika MA memutuskan Wilmar bersalah. Sama kayak lo yang mau ngajak nikah gebetan. Semua belum pasti kalau belum akad nikah. Masih nunggu keputusan ortunya. Belum lagi syarat om dan tantenya yang lebih kusut dari isi dompet. Niatnya nikah yang simpel aja deh, sederhana. Om dan tantenya ribut sendiri. Ngurusin seragam keluarga mau warnanya pink atau hijau stabilo. Glow in the dark tuh. Dan sekarang uang sitaan itu disimpan di rekening penampungan lainnya atau RPL. Dan sesuai aturan nggak boleh berbunga. Coba kalau bisa disimpan ke deposito berbunga 2,5%. Bisa tuh dapat 295 miliar rupiah per tahun. Waduh, gede. Kalau gaji penonton masih UMR Jakarta, 295 miliar kudu nabung 4.500 tahun. Meninggal, hidup. Meninggal lagi, hidup lagi. Duitnya tetap nggak ngumpul. Siklus macam apa ini? So, kita tunggu aja keputusan Mahkamah Agung. Tapi apapun hasilnya, langkah Kejagung ini layak diapresiasi. Karena di tengah badai hukum yang sering absurd, masih ada penegak hukum yang kerja pakai logika. Bukan pakai red card. Ya, itulah tadi menu pembuka kita malam ini. Selanjutnya akan ada segmen apa, Tong? Ladies Night. Bersama siapa? Jessica. Jessica siapa? Jessica siapa namanya Jessica? Jessica Wulandari. Iya dong. Silakan Jessica bergabung di sini. Halo, selamat malam semuanya. Oke, setiap hari Rabu ada Ladies Night. Iya. Tapi hari ini Ladies Night saya nanti nggak akan sendiri.
karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu perempuan yang 3B. Apa tuh? Apa tuh? Beauty, Brain, and Behavior. Coba, Otong. Beauty, Brain, and Behavior. Beauty, brand, and behavior. Beauty, brand, and behavior. Beauty, brand, and behavior, and not smoking. Ya udah deh, nanti kita akan ketemu lagi sama Jessica di Ladies Night ya. Iya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Anda kembali menyaksikan Midnight Live, tapi kali ini bersama saya Jessica Wulandari dalam segmen Ladies Night. Nah pemirsa, dalam segmen Ladies Night kali ini saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu penyanyi yang lagi viral. Tapi nggak cuma penyanyi aja pemirsa, karena tadi ya kalau udah disebutkan 3B, Beauty, Brain, and Behavior. Tanpa berlama-lama langsung saja kita panggilkan Meiska. Hai, selamat malam. Terima kasih waktunya di Midnight Live. Kita langsung persilakan duduk nih. Gimana kabarnya? Baik, Kak Astungkara. Oh, orang Bali ya? Iya, orang Bali. Oke, ini saat ini lagi sibuk ngapain aja nih selain nyanyi? Aku baru selesai sidang, Kak, beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu? Iya, jadi masih fresh banget, otaknya masih lagi cooling down ya. Kemarin habis ngepul banget otaknya. Jadi selama ini kegiatan kamu nyanyi, kuliah, terus masih ada kegiatan lain ya? Ini gimana cara bagi waktunya nih? Sebenarnya agak susah sih emang bagi waktu, Kak. Tapi berdasarkan prioritas aja sih, tergantung. Kalau misalnya lagi masa-masa ujian, aku prioritasin kuliah. Tapi kalau lagi masa-masa kayak sekarang aku mau rilis lagu, aku prioritasin promo-promo gitu. Ini akan rilis lagu pada tanggal 20, 2 hari lagi. Oke, 2 hari lagi akan merilis lagu. Nah, pemirsa, kalau kita inget nih dari Meiska, ini ada 2 lagu yang nempel banget sama semua orang. Ini ada yang viral juga di TikTok, Keras Kepala, dan ini tuh sebetulnya yang paling ngebum bukan yang ini ya? Ada Hilang Tanpa Bilang juga sebelumnya, single pertama aku. Nah, si Hilang Tanpa Bilang ini, kalau tadi ngecek, itu di YouTube plays, itu sampai 157 juta plays. Aku belum ngecek. Kamu tuh nyangka nggak sih sampai nge-boom seperti itu? Nggak nyangka sih, karena itu single pertama kan, Kak. Aku tuh kayak, ya cuman anak dari Bali yang pengen berkarya di Jakarta, terus single pertama tiba-tiba nge-boom di beberapa bulan setelah rilis, itu kayak kaget banget. Terus aku juga bersyukur juga sih. Tapi waktu awalnya bisa sampai viral banget itu karena berawal dari TikTok kah atau gimana? Emang awal mulai dari TikTok sih. Aku tuh baru, kalau beberapa bulan setelah rilis itu kayak 2 bulan itu masih ya standar aja, maksudnya kayak stabil gitu. Tapi setelah beberapa bulan itu kok makin rame ya, terus aku ngecek dari mana ya orang-orang tahu lagunya, ternyata dari sound TikTok. Jadi kayak sound usage-nya tuh nambah terus, dan lagu-lagu lainnya juga ternyata emang dari situ sih cara kerjanya. Nah Meiska, kalau kita ngelihat dari 2 lagu yang nge-boom ini dan rata-rata lagu kamu tuh sebetulnya galau-galau kan? Iya, kebanyakan galau. Tapi itu inspirasinya emang karena pengalaman pribadi atau gimana? Kebanyakan sih pengalaman pribadi, Kak. Tapi nggak pribadi banget ya. Kirain pribadi banget gitu. Ada cerita teman-teman juga. Bahkan ada cerita dari pendengar aku. Pendengar aku namanya Maytim. Mungkin Maytim lagi nonton. Biasanya cerita mereka juga aku jadi inspirasi buat nulis. Gitu. Tapi oke, jadi kamu penulis lagu, kamu penyanyi, dan juga kamu sibuk sekolah kemarin. Wow, luar biasa. Tapi itu dapat dukungan dari orang tua? Dapat dukungan dari orang tua. Awalnya papa emang gak ngedukung aku buat nyanyi full gitu ya. Tapi untuk sekarang sih udah didukung full sama keluarga.
keren banget ya. Masih muda, kemudian pintar dan juga menulis lagu dan juga menyanyi. Nah, untuk 2 hari lagi, itu kira-kira strateginya gimana tuh? Akan ke TikTok juga apa gimana? Pasti bakal ke TikTok juga, ujung-ujungnya pasti ke TikTok, terus di Instagram juga soundnya dipakai, terus besok aku bakal ngadain listening party gitu, jadi aku bakal ngajak beberapa orang, misalnya kayak Meetim gitu-gitu, aku undang untuk ngedengerin duluan lagunya sebelum dirilis. Nah, aku dari situ sih pengen ngajakin mereka untuk ngeramein soundnya juga sih gitu. Nah, berarti artinya kamu deket ya sama para fans kamu ini? Aku deket banget sama mereka sih Kak, kayak yang Jakarta, Bandung, Makassar, kayak gitu-gitu mereka lumayan deket sama aku. Karena mereka bahkan ada yang sering curhat juga sih. Maksudnya gimana sering curhat? Mereka tuh langsung nge-DM kamu atau gimana nih? Banyak yang nge-DM juga, ada yang nge-DM terus kalau ketemu juga curhat kayak gitu-gitu sih Kak. Dan aku lumayan sering bukain gitu DM-DM dari mereka yang sering datang ke off air aku ya. Jadi aku kadang sampai hafal mukanya gitu. Wow, sampai hafal muka yang datang untuk langsung ke konser. Iya, karena sering banget gitu selalu setia datang. Tapi kalau untuk inspirasi lagu selain dari cerita pribadi, kemudian cerita dari para fans, mungkin ada nggak sih referensi kamu atau penyanyi yang menjadi panutan kamu? Kalau panutan sih dari kecil aku emang suka dengerin Raisa, terus Teh Ocha, terus almarhum Glenn Fredly. Terus kalau yang barat sih belakangan ini lagi suka denger Olivia Rodrigo, gitu-gitu sih. Nah, ngomong-ngomong Raisa, aku tuh nge-stalk juga Instagramnya Meiska. Jadi ini foto bersama Raisa, tapi yang menarik bukan fotonya doang, karena dua-duanya cantik ya pemirsa. Ini ada yang komentar kayak gini, nggak sia-sia jadi wallpaper HP bertahun-tahun. Iya benar. Boleh gak diceritain se-ngefans apa dan seberapa besar peran Raisa ini untuk menginspirasi kamu membuat musik? Aku bener-bener ngefans banget sama kayak ya dari kecil, dari SD kayaknya, dari zaman Serba Salah. Bahkan sampai sekarang album terbarunya yang mau rilis juga aku ngikutin. Aku suka banget karena dia pertama suaranya bagus pasti, terus cantiknya nggak berubah dari dulu. Terus yang aku kagetin adalah walaupun omongan orang di luar sana tuh banyak yang buruk tentang dia, tentang personality-nya, tapi setelah aku ketemu sama orangnya langsung, ternyata dia welcome banget, humble banget. Jadi kayak itu nambah rasa kagum aku ke dia. Jadi gaya menulisnya juga aku suka banget, makanya aku lumayan terinspirasi sih. Kayak lagu-lagu yang aku denger sama lagu yang aku rilis itu mirip-mirip sih. Referensinya dari situ soalnya. Oke. Nih. Ngobrol mulu nggak ada. Iya nih makanannya nih. Oh, akhirnya nih ada kuenya. Saya nemenin Otong dong. Oh, udah kenalan belum sama narasumber kita? Meiska. Viral. Iya, yang viral. Umur 22 tahun. Wah, beda setahun dong Iya, beda setahun sama sama umur Otong. 23. Oh, nikahnya beda 2 sip doang. Iya. Cabut deh. Kebetulan ada tangga turun. Betul deh. Oh, oke. Gua dong gantian. Makasih. Silakan diminum dan dimakan. Makasih. Nah, Meiska, ini kita masih ngobrol terkait dengan lagu. Tadi kamu udah menyampaikan terkait dengan inspirasi, gimana kamu ada referensinya, kemudian juga dari fans kamu yang juga ternyata dekat gitu sama kamu. Nah, kamu habis sidang Habis sidang. IT. IT. Terus selanjutnya maunya jadi apa? Atau akan dua-duanya ditekuni? Ya sebenarnya pertanyaan yang sulit banget. Sulit. Apakah udah ditanya sama orang tua terkait ini? Iya, sering banget ditanya. Aku ditanya, kamu ngapain dong habis ini, habis sidang gitu-gitu. Aku juga bingung jawabnya gimana ya, biar menjadi rahasia aja kali ya. Tapi sebenarnya untuk saat ini aku lagi seneng-senengnya nyanyi karena mau rilis lagu. Terus aku juga lagi seneng nulis, ketemu orang gitu-gitu. Mungkin aku bakal fokusin di situ dulu. Untuk sistem informasi IT-ITan, aku berasa itu kompleks banget. Kemarin waktu semester awal-awal aku seneng banget karena masih bisa dengan mudahnya gitu nge-solve problem, nge-solve soal-soal ujian-ujian. Tapi makin semester 5, 6, 7, 8 itu kayak oh kompleks banget ternyata ya, butuh banyak belajar lagi ternyata di bidang itu. Tapi kalau waktu Meiska masuk IT memang suka atau gimana?
Gimana ya Kak? Enggak sih sebenarnya. Karena sekarang kan jadi disuruh memilih nih kayaknya kan. Iya. Sebenarnya aku bukan yang tertarik di bidang IT, cuman aku tertarik sama prospek-prospeknya waktu itu. Oke. Kan biasanya anak-anak sekolah pasti ngelihatnya prospeknya. Aku sempat daftar di teknik arsitektur, sipil, tapi nggak lolos sih. Akhirnya aku memilih untuk sistem informasi. Jadi kayak itu emang susah banget sih Kak. Bukan passionku ternyata. Passionnya memang tapi menyanyi. Karena memang ternyata dari kecil udah sering ikut lomba nyanyi ya? Iya, sering ikut lomba nyanyi, festivalan gitu-gitu sih. Paduan suara aku awalnya Kak. Oh, paduan suara. Itu berawal dari usia? Kelas 3 SD, tuh usia berapa ya? Tapi kalau kelas 3 SD waktu itu memang ada dorongan dari orang tua untuk nyanyi atau gimana? Enggak, itu karena emang aku suka, terus ditawarin untuk ikut ekskul, aku ikutan di sekolah, jadi aktif sendiri gitu. Terus karena gurunya gitu, aku ada bakat katanya, akhirnya mama disuruh ngelesin aku, akhirnya aku ikut les di luar sekolah. Oke, Miska, kamu kan sebentar lagi akan rilis nih. Iya. Kemudian dengan pencapaian yang di TikTok gila banget sih itu, bisa setiap FYP dikit pasti ada lagunya, Selanjutnya target kamu apa sih? Targetnya aku pengen ngeluarin album lagi sih. Karena aku pengen banget bikin showcase. Kalau dari kemarin-kemarin emang rilis party aja, tapi aku pengen bikin showcase yang beneran serius gitu, yang beneran bisa ngundang orang banyak, bisa ngundang orang yang selain pendengar lagu-lagu aku gitu, yang lebih luas lah. Oke, tentunya kita harapkan ya semua target bisa segera tercapai dan mungkin kalau disuruh milih IT atau menyanyi yang terbaik kita doakan. Dan terima kasih Meiska sudah hadir bersama kami di Ladies Night pada edisi kali ini dan langsung saja ya pemirsa kita dengarkan Meiska Keras Kepala. Silakan. Mengapa terulang lagi kisah yang sama, jatuh di salah yang sama, selalu jatuh cinta padanya yang tak cinta. Namun mengapa aku paksa? Apa ini cinta atau hanya sekedar maya? Apa rasa ini hanya sementara saja? Ku harus sadar diri, tak harusnya begini. Masih keras kepala aku mencintai saat kau telah bilang kita takkan panjang. Harusnya dari dulu ku hilang. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Di segmen ini kita akan bahas soal film. Penonton suka film nggak? Suka kan? Nah, kita akan bahas soal film Believe. Langsung saja kita undang ya bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Adjil Dito dan Celerina Judisari. Kami persilakan. Bu Iya, Adjil. Wih, begini. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan duduk. Kita tepuk tangan sekali lagi. Adjil Dito. 11-12 sama saya ya. Apa 11-13?
Jadi Adjil Dito, Ya. ketika kamu ditawari film Believe ini ya, berperan sebagai Agus Ya. yang berprofesi sebagai prajurit. Prajurit. Apa yang membuat kamu akhirnya, oke saya ambil peran ini? Simple karena produsernya Bu Ai yang pertama. Oke. Udah pernah dulu hampir kerja sama bareng tapi nggak jadi. Direkturnya juga sama Bang Rabi Mandra, Bang Arwin Triwardana juga orang-orang yang pernah saya kerja sama bareng. Ya. Dan nggak jadi juga kalau sama Bang Rabi juga sama. Dan ini dapat kesempatan lagi setelah 4 tahun nggak barengan. Akhirnya si Bu Ai tiba-tiba kontak aku untuk coba dulu mau nggak peran ini gitu, film perang berat tapi kata si Bu Ai. Iya. Mau, nggak ada kata nggak karena kebetulan waktu itu tuh lagi doa banget. Ya Allah pengen banget film action, pengen film tembak-tembakan, pengen kayak gitu, film perang yang emang megah, grande gitu kan. Nggak lama dijawab, alhamdulillah. Akhirnya terwujud. Memerankan film impian ini, Iya, ini Adjil ya. impianku. Bu Ai, kenapa nelpon Adjil waktu itu, Bu? Saya tangannya Tuhan untuk mewujudkan doa dia. Gitu kan, Bil? Besok Mas mau mewujudkan apa? Saya masih banyak impian Ya. sebenarnya. Tapi kayaknya kalau main film saya nggak bisa, Bu. Beneran. Lanjut, Bu Ai, silakan, Bu. Ya saya sih lihat potensi dari Adjil Iya. ya. Memang Adjil bilang waktu itu kita mau bekerja sama nggak jadi. Sebetulnya dia yang lebih sombong. Gitu. Framingnya di TV ya. Langsung dilihat oleh banyak orang. Kesayangan, makanya masih diingat. Ya kita melihat bahwa karakter itu cocok lah buat Adjil. Oke. Saya kalau sudah melihat orang biasanya diendapkan dan teringat terus. Pada saat kita mendevelop sebuah karakter, itu pasti sudah ada bayangan. Ada kandidat-kandidat lah. Kenapa Adjil juga? Ya pertama itu ya secara karakter memang bisa masuk. Kemudian kita memang memerlukan aktor yang dia cepat menangkap. Menangkap dalam artian koreografinya itu terutama untuk fightingnya tuh berat. Saya cuma men-challenge dia persiapan 45 hari Adjil. Iya, 45 hari. Itu hampir nggak jadi juga ya waktu itu ya Adjil ya. Betul ya. Framing kedua ya teman-teman. Yang pertama sombong. Yang kedua ini hampir nggak jadi lagi. Nah itu gini loh, jadi seorang produser itu bukan suatu kerjaan yang mudah juga. Bukan berarti Adjil sombong, tapi kan memang Adjil punya banyak juga schedule atau memang sudah masuk pilihan-pilihan, kemudian tiba-tiba saya interfere di dalam situ. Tapi dengan keteguhan hati saya menjawab tadi doa-doanya sehingga terjadi. Jadi pertama memang Adjil tuh kita lihat dia mampu lah untuk masuk dalam range waktu itu untuk bisa mendevelop menjadi karakter yang hidup gitu loh. Gitu. Dan Anda pastinya puas dengan penampilan Adjil? Rasanya iya, saya Amin ya sih Allah, ya. amin. Sesuai. Sesuai? Ya, itu kata yang tepat ya, sesuai. Sesuai. Adjil, Ya, Mas. menjadi seorang prajurit kan persiapannya mental, Betul. fisik. Betul. Apalagi cuma 45 hari syutingnya ya. 45 hari persiapan, Persiapannya 45 hari, Iya. syutingnya 38 hari. 38 hari. Nah itu gimana persiapan mental dan fisik, apalagi menjadi seorang prajurit kan bangun pagi. Iya memang. Jam berapa paling pagi bangun? Bangun tapi emang waktu zaman-zaman workshop bangunnya sih emang pagi beneran jadinya. Jadi ke bawah, emang bawaannya pagi tuh pengen lari, olahraga. Oke. Jadi rajin banget olahraga tuh. Bener-bener yang serajin itu olahraga yang kayak pengen di satu sisi kan badanku juga waktu itu lagi nge-buffy banget kan. Lagi gede banget, disuruh turunin juga sama Bu Ai. Jadi ya barengan tuh semua, nurunin berat badan, latihan choreo fighting, latihan ini juga sikap pegang senjata gitu-gitulah. Terus habis itu reading, itu semua digabung jadi satu dalam 45 hari itu. Dan pastinya ya cukup berat, tapi ya awalnya aku sempet nggak percaya sih sama diriku sendiri. Kok bisa? Iya, setiap kami setiap pemain kayaknya ngalamin semua problematika itu deh Mas. Kayak Apa yang membuat kamu down gitu di tengah-tengah persiapan atau tengah-tengah syuting? karena nggak kayak gue cukup ini layak nggak ya gue ada di sini gitu.
layak nggak ya mainin si karakter ini gitu, layak nggak ya dapat cerita yang semegah dan sebesar ini, walaupun tadi doa gitu ya, tapi kan tetap aja ketika dapet, wah bisa nggak lo gitu, nanya ke diri sendiri. Dan tapi ya balik lagi ngelihat gimana yakinnya Bu Ai, ngelihat gimana yakinnya Bang Abi sebagai director dan Bang Arwin sebagai director juga, ya mereka yakin sama gue, ya gue juga harus yakin sama diri gue sendiri gitu. Iya, karena juga disebutnya ini adalah salah satu film terdahsyat, film perang terdahsyat di Indonesia loh. Ya. Bu Ai, ini seberapa dahsyat film ini sehingga harus ditonton oleh masyarakat Indonesia? Iya dahsyat. Maksudnya menurut saya pada saat menetapkan untuk membuat sebuah film perang ini sebetulnya kalau kita bicara film perang itu udah agak lama. Ada istilah film perang. Tahun berapa? 2016 mungkin ya, terakhir, atau 2009 lah. Nah ini masuk. Nah dahsyatnya itu sebetulnya lebih kepada bahwa kita membuatnya secara serius. Jadi serius itu bisa diartikan sebagai otentifikasi. Detil-detilnya itu sesuai. Kan kadangkala ya ada juga film perang tapi mungkin lebih pada fiksi. Tapi karena ini kan memang berdasarkan kisah nyata. Jadi ada kalau kita bilang true event. Kan ngambil dari sebuah buku ya, bukunya judulnya sama, Believe. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan itu. Dan di situ bukunya sudah kelihatan ada potensi untuk bisa kalau divisualkan menjadi sesuatu yang dahsyat. Kalau kita mau berbicara dahsyat dalam hitungan misalnya berapa ledakan gitu kan. Orang-orang suka gitu ya. Ya banyak ini ledakan menurut hitungannya berapa ya Jill ya? Ledakannya tuh sekitar 20-an aja kan. Lebih dari 20. Jadi lebih dari 20. Dan itu ledakan betul ya. Bukan kita main CGI. CGI itu untuk mengenhance, untuk memperjelas lah. Tetapi materi dasarnya adalah sesungguhnya adalah ledakan. Kemudian jadi dahsyat itu bisa saja dananya ya, budgetnya. Ikut meledak gitu maksudnya. Oh, terukur. Kalau itu terukur, sebetulnya ini memang kalau dibilang adalah debut dari Bahagia Tanpa Drama. Jadi kita membuat sebuah satu usaha production house lah, Bahagia Tanpa Drama itu dengan doa kan, Bahagia Tanpa Drama. Nah tapi sebelumnya saya sudah pernah membuat satu lagi film Kadet. Itu lebih pada perjuangan. Jadi kalau di sana tuh ada resepnya 70-30, di sana 70 drama, 30% actionnya. Kita mau mencoba membalikkan menjadi 30 drama, 70 action. Nah action ini yang akan membuat itu menjadi sesuatu yang tadi dibilang meledak gitu loh, meledak dahsyat. Gitu Gatot Kaca juga pernah. Oh Gatot Kaca pernah. Jadi Gatot Kaca, ada Kadet 1941. 1947. 1947. Tertarik tidak membuat film soal korupsi misalnya? Wah ini saya sering lihat di TikTok nih. Pernah tentang politik pernah. Tapi saya nggak mau dibawa ke sana ya. Ini sekarang kan kita ngomongin yang ini aja gitu. Pernah dulu 2014 kita membuat film juga 2014 ada actionnya. Itu pada saat itu adalah untuk mengepus anak-anak muda untuk bisa ke pemilu gitu loh, memberikan suara gitu. Jadi saya termasuk golput termasuk produser yang agak idealis. Tetapi idealis kali ini memang pasti asik deh buat ditonton. Karena ada plotnya, ada dramanya. Jadi kalau dibilang film yang terdahsyat, ditambah lagi film terdahsyat yang touching. Gitu ya. Cukup menyentuh. Nah, Ajil, ada nggak adegan tersulit yang kamu hadapi di proses syuting? Semua lagi. Semua? Nah ini tapi jujur ya, emang masing-masing itu punya challenge tersendiri sih Mas. Jadinya ada yang challenge di action, itu otomatis ya itu udah pastilah film action pertamaku juga seumur hidup. Selama aku berkarir ini pertama kali dapat film action yang memang dar-der-dor, jedar-jeder apa semua segala macam. Ngebiasain diri untuk dengar suara tembakan sama ledakan juga itu menurutku sulit. Karena awal-awal masih takut-takut ya, walaupun pas mendekati akhir ya dengar suara kayak gitu udah bener-bener nggak ada reaksi sama sekali. Itu juga dan juga selebihnya mungkin di dramatic moment antara
aku dengan Dinda Thomas yang menjadi Evi, istriku. Terus juga sama Ibu Maudy Kusnaidi yang berperan jadi mertuaku. Oke. Itu dramatic scenes yang memang kadang mungkin orang mikir udahlah gampang lah drama gitu. Enggak, ternyata memang susah lagi karena kan dibalik memang drama tuh ya udah gitu aja misalnya antara 2 orang berdialog atau 3 orang berdialog jadilah sebuah scene drama. Enggak, tapi kan masing-masing ada lagi backgroundnya kayak gimana, situasinya seperti apa, terus apa aja kesulitan yang akan dihadapi ke depannya di adegan tersebut kayak gitu. Itu jadi bikin makin challenging. Terus juga sama Bang Wafda sebagai ayahku juga sebagai Pak Dedi itu juga sulit karena Wafda tuh udah kayak abangku kan. Tiba-tiba ada satu momen di mana ketemu bapak nih manggilnya nih gitu. Dari badan juga nggak beda jauh nih, tinggi badan sama, tapi manggilnya bapak nih gitu. Dan kadang ya hampir keceplosan juga pas lagi take bapak gitu, ada gitu mah ada dikit. Iya, jadi memang tantangannya ya berbeda-beda ya. Beda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Nggak bisa gitu. disamaratakan. Tapi Iya, cedera hal yang biasa. Oh, iya kan. Namanya juga film perang. Cedera, ya elah. Yang di sini lebih sakit kali. Nanti kita undang lagi cast lainnya ya dalam film Believe ini. Jadi tetaplah di Midnight Live. Mana suaranya? Iya, memang ini serigala liar semua. Jadi nggak perlu nunggu bulan purnama. Nggak perlu ya? Udah keluar aja. Iya. Makanya nanti ditangkapin lagi tadi. Kita muncrat nih kan. Sudah bergabung Maudy Kusnaidi dan Adinda Thomas. Selamat datang di Midnight Live. Saya langsung ke Dinda ya. Dinda, peran kamu sebagai Evi. Betul. Peran sebagai Evi itu bagaimana pendalaman peran Evi dan bagaimana membangun chemistry dengan Adjil? Mendalami perannya sebenarnya dimulai dari reading kali ya. Reading, terus juga gambaran karakternya aku coba gali sendiri sambil nanya-nanya tentunya sama sutradara. Iya. Terus kalau pendalaman feeling sama Adjilnya di lokasi ya kita lokasi banyaknya gitu. ketemunya. Ngobrol Karena reading tuh lebih ke banyaknya kita nggak ketemu waktu di reading. Dan reading kan prosesnya emang kenalan sama skripnya gitu kan. Dan juga aku juga di satu sisi kan harus ada fokus ke fighting, fokus ke action gitu segala macam. Dan juga Dinda yang fokus sama dramanya, ntar tinggal dengar pendapat dari Dinda kayak gimana soal skrip dramanya gitu. Jadi membangun chemistry itu juga menjadi tantangan tersendiri ya. Betul. Ketika dalam proses syuting ini ya. Betul, karena langsung di lokasi syuting kan, jadi agak deg-degan juga nih gimana, kayak belum pernah syuting sama Adjil juga, jadi tapi untungnya Adjil sangat bisa diajak komunikasi dengan baik. Jadi kita scene-scene yang beratnya kayak kita bisa diskusi, enaknya mau diapain, enaknya gimana gitu. Oke, yang penting komunikasi aja terjadi Betul. ya. Gitu penonton. Untuk membangun chemistry harus ada komunikasi tuh harus terjalin. Jangan silent treatment aja. Gimana Bang Maudy? Biasa aja saya kan ya. Bang Maudy sebagai artis senior bagaimana Bang Maudy? Senior banget nih, kayak nggak enak nih sama buaya. Terlibat dalam film perang. Ini kan bisa dibilang debutnya Mbak Maudy ya di film perang. Iya loh, baru pertama kali. Tapi kemarin tuh kan gini ditanya sama kakakku, lagi ngapain? Reading film perang. Oh jadi kamu perang? Enggak. Oh jadi reading doang? Enggak, aku ikut syuting. Katanya nggak ikut perang, ya kan film perang nggak cuma selalu perang terus. Jadi ngapain kamu? Bagian yang nggak perangnya aku. Bisa aja gitu. Lanjut lagi ke Mbak Maudy, ini senior loh. Kalau mau ngajar lagi juga nggak apa-apa. Ibu aja, ibu. Nggak apa-apa, saya mah yang penting duduk di sofa ya. Ibu aja. Mbak Maudy ini none kita. Iya, bentar lagi mau ulang tahun nih soalnya Kota Jakarta. Saya bertugas sebagai ondel-ondel. Oh enggak dong. Bisa aja Bu. Kalau nggak mau di ondel-ondel saya apa? Ondel-ondel yang cowok kan? Oh iya. Bisa aja Anda. Bisa.
Mbak Maudy kan juga peduli dengan kelestarian lingkungan gitu ya. Katanya masih takut ular. Ini sebentar, di film Believe ini nggak ada adegan ular loh. Sebenarnya pertanyaannya kurang fokus nih Mas Reza. Gitu ya? Coba lebih fokus lagi dong. Nggak takut ular bener? Takut dong. Ya takut dong, gimana sih? Ya buat selingan aja. Oh, buat selingan aja. Namanya juga basa-basi. Gitu, Kan kita ingin lebih akrab lagi dengan Mbak Maudy kan. Nggak bisa, judulnya jauh jadi nggak bisa Aduh akrab. sayang banget. Saya harus ya. Mas, sini aku yang di situ. Mbak Mau Maudy. mengizinkan ibu akrab sama Mas Reza? Jadi dalam film perang ini nggak pernah ketemu ular ya? Sama sekali ya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi gue juga yang takut. Yang takut Ajil juga loh. Bukan aku aja nih gitu. Nggak ada. Ketemunya cuma sama Ajil, sama ya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik aja sih. Iya. Tapi apa yang membuat Mbak Maudy akhirnya tertantang? Oke, saya ambil peran ini. Apa yang membuat Mbak Maudy tertarik untuk terlibat dalam Selain film ini? dorongan ekonomi ya maksudnya. Iya. Jujur banget ya Mbak Maudy. Aduh, segala-gala naik soalnya. Saya tuh menyuarakan Anda loh, jadi tepuk tangan dong. Ya enggak, apa ya memang senang banget bisa ikut terlibat dalam sebuah produksi yang luar biasa serius. Ini aku jawabnya serius ya, bukan karena apa-apa nih. Memang benar, bukan karena ada Bu Ai, produser saya di sini, tapi memang ini tuh memang dipersiapkan dengan waktu yang cukup buat saya menurutnya tuh pendek itu waktunya. Berapa bulan? 2 bulan Bu? 3 bulan? 1,5 1,5. Tuh kan 1,5 bulan, coba bayangin. Udah saya lebih-lebihin tuh 2 bulan tadi. Ternyata cuma 1,5 bulan dan ini tuh produksi yang besar banget. Dan melibatkan banyak banget orang dan berbagai elemen gitu loh. Kayak ngelihatnya tuh udah pusing duluan gitu dan aku bisa ada di situ cuman lewat set gitu aja kayak seneng banget gitu ada di situ. Bisa paling nggak bisa ikut merasakan gimana sih perjuangan itu gitu. Dan kayak bisa melihat beneran karena ini kan memang based on true story ya. Iya. Jadi kayak apa sih aja. Jadi tuh kayak bener-bener begini ya yang harus dilakukan gitu, nggak semuanya mulus, ada downnya, ada naiknya lagi gitu. Gimana cara mempertahankan semangat untuk bisa di situ kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak merasa senang banget bisa ngeliat karena aku kan papaku juga orang angkatan laut gitu. Jadi baru tahu. Tapi waktu aku lahir tuh papa udah nggak dinas gitu loh. Jadi udah pensiun. Jadi nggak ngelihat gimana waktu itu. Nah baru lihatnya pas lagi perjalanan film ini gitu. Jadi waktu itu lebih banyak waktu untuk keluarga ya pastinya saat itu. Iya. Pasti penasaran kan penonton soal film Believe ini, seberapa dahsyat film Believe ini. Kita lihat trailernya berikut ini. Mereka adalah manusia-manusia pemberani. Sama Tuhan kita menyerbu dari langit. Ke medan tempur tanpa tahu akan kembali. Di antaranya, bapakku. Mana salah ente? Naon balik? Seperti itulah ajaran bapakku. Kepahitan di hidupnya dia tularkan kepadaku. Bukan berarti semua jadi diselesaikan dengan Paling nggak aku beresin masalahku sendiri, Pak. Apakah aku terjebak di jalan yang sama? Ini misi one way ticket. Bukan hanya keberanian semata, tapi butuh keyakinan kuat. Film Believe, takdir, mimpi, keberanian. Dinda, kamu kan juga punya hobi yang cukup menantang ya. Naik gunung, katanya juga main moge. Artinya sudah terbiasa dong dengan proses syuting yang memang sangat menantang seperti ini, Dinda. Jujur ini film action pertama aku. Jadi dibilang udah biasa juga enggak. Ini juga salah satu film yang benar-benar big production yang tadi kata Ibu bilang.
benar-benar banyak yang terlibat. Dan aku kebetulan kebagian bagian dramanya kan, cerita dramanya. Jadi aku nggak terlalu melihat sesulit apa Ajil melakukan scene per scene di film Believe ini. Tapi waktu itu kita ada satu set yang bareng sama Ajil, di mana Ajil tuh habis berkumpul sama banyak orang juga, dan itu kita lihat ya Bu ya, begitu perjuangannya pakai atribut yang harus dipakai di cuaca yang seperti itu gitu. Rasanya tuh kayak Ajil luar biasa sih, sama teman-teman yang lain juga yang terlibat di film ini, kayak mantap banget perjuangannya dan mereka totalitas banget gitu. Iya, Ajil kan sampai cedera ya. Jadi ketika cedera harus break dong syutingnya. Lanjut terus. Keren. Ada timeline syuting yang emang harus kita tepati. Udah Dan jadi ada semua. medis lah. Dan ada medik juga. Dan sambilan proses syuting, walaupun cedera nggak jadi penghalang karena yang pertama udah ada medik dan bener-bener kontrolnya 24 jam, ngecek terus Ajil gimana kondisinya, karena waktu itu kan cederanya di bagian pinggang sini, selangkangan apa sih, gimana sih bagian tulang sini. Tahu kamu yang cedera kan? Iya, aku nggak tahu namanya. Aku nggak tahu namanya. Yang cedera jangan. Sini nih, bagian sini nih guys, bagian sini nih. Aku nggak tahu nih bagian apa nih, perbatasan lah ya. Bagian perbatasan itu cedera. Terus tapi masih harus ada adegan fighting lagi, harus ada adegan lari-lari, loncat-loncat segala macam. Pas take sih nggak berasa ya, pas kelar take susah jalan. Tapi enjoy, tapi seneng, ngelakuinnya seneng, bahagia. Tapi Ajil nggak pernah mengeluh sehingga saya tidak terlalu tahu. Iya. Gitu kan. Nggak sempat ngeluh, Ajil tuh begitu selesai cut langsung Tidur Bu. Itu benar. Ajil tidur. Jadi nggak sempat ngeluh, langsung tidur. Gampang nyari aku tuh gampang banget, nggak akan hilang-hilangan. Tidur di base camp pasti. Yang penting ada bantal ya. Iya. Itu namanya dedikasi, komitmen. Kalau nggak gitu nggak jadi real filmnya. Betul. Iya. Jadi ada komitmen sehingga real. Apa tadi Mas, bantal? Nggak ada, beneran. Nggak ada bantal. Sok itu rumput ditidurin aja, udah lumpur, batu, apa semua tidur aja udah. Karena emang bentukannya kan ceritanya kalau lagi perang kan kotor. Iya. Nggak mandi, nggak apa semua segala macam. Ya udah, apa ngerasa tapi udah PW nih. Iya. Tapi kotor atau bau sangit gitu sebelah kiri misalnya. Ya udah nggak apa-apa, udah ngantuk gitu. Terima aja deh ya, bayar gue gede ini ya. Terima aja. Atau juga terminal ntar lagi turun gitu. Iya, itu dia. Oke, Ibu Ai, ini apa pesan yang ingin disampaikan dari penayangan film Believe ini? Pesan dari film ini bahwa memang orang tuh apapun bisa jadi hebat dari segala strata gitu. Jadi kita memberikan harapan, tapi harapan yang memang bisa dijadikan sebuah kenyataan karena itu memang sudah pernah terjadi. Dari seorang yang bukan siapa-siapa menjadi seorang yang sukses. Gitu. Oke, ini soal perjuangan ya? Ini soal perjuangan hidup. Jadi yakinlah, believe, yakinlah bahwa semua orang bisa jadi hebat. Iya, harus yakin tuh penonton ya. From zero to hero. Aku mau nambahin satu lagi. Film ini tuh bener-bener kalian ketika nonton nanti bakal dimanjain banget sama sinematografi yang bener-bener apik dari tim kameranya. Ya beneran, ini beneran. Bagus banget gambarnya. Ya. Pastinya kita nggak sabar ya. Iya. Ingin nonton Believe, akan tayang perdana tanggal 24 Juli 2025. Semoga lancar, semoga sukses penayangannya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Itu yang paling penting. Dan akhir kata, saya Valentinus Reza harus pamit undur diri. Walaupun saya presenter kesayangan Anda, tapi kita jumpa lagi besok. Ya. Kita akan tayang terus. 1 minggu, Selasa sampai Jumat. Bulan depan Senin sampai Jumat. Terima kasih Aumania sudah menyaksikan Midnight Live. Kita jumpa lagi di Midnight Live berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Metro TV